Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa. Bertemu kembali bersama saya Krisna Raniningrum. Kali ini kita akan belajar Scratch mulai dari dasar. Apa sih sebenarnya Scratch itu? Scratch adalah bahasa pemrograman berbasis visual yang interaktif dan fun. Dengan Scratch, kita bisa membuat animasi, permainan, dan kreasi yang lain. Scratch memudahkan programmer dalam membuat program tanpa harus khawatir dengan penulisan sintak karena tidak perlu menulis skrip. Hanya dengan drag and drop, blok-blok kode yang sudah disediakan, kemudian disusun dan membentuk sebuah logika yang bisa dijalankan sehingga menjadi sebuah program. Untuk menginstal Scratch, kita bisa masuk ke scratch.mit.edu/download/scratch2. Kemudian kita bisa memilih Scratch Offline Editor. Sesuaikan dengan sistem operasi yang ada di laptop atau PC kita. Kalau Mac berarti kita menggunakan download yang ini, kemudian kalau Windows download yang ini. Sekarang, mari kita mengenal area jendela Scratch. Pada bagian ini, kita memiliki bagian yang diberi nama script area, yaitu untuk menyusun blok kode. Pada bagian ini, stage untuk menunjukkan tampilan program. Ini adalah sprite pane untuk menampilkan daftar sprite. Dan ini adalah backdrop pane untuk menampilkan daftar backdrop. Sekarang kita masuk ke menu bar. Pada bagian menu bar ini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan. Pada bagian ini kita bisa merubah bahasa sesuai dengan keinginan. Misalnya kita ingin merubah ke dalam bahasa Indonesia, kita tinggal klik bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita tetap ingin menggunakan bahasa Inggris, maka kita kembalikan lagi ke bahasa Inggris. Di dalam menu file terdapat beberapa bagian. Nah, yang pertama adalah new. New ini digunakan untuk membuat program baru. Kemudian load from your computer. Digunakan untuk memanggil file yang sudah dibuat atau disimpan di dalam komputer. Berikutnya adalah save to your computer, yaitu menyimpan program yang sedang dibuat atau diperbaiki ke komputer. Menu berikutnya adalah edit. Pada bagian ini kita memiliki dua buah bagian, yaitu ada restore sprite dan juga turn on turbo mode. Edit di sini digunakan untuk perbaikan program. Berikutnya adalah menu tutorial. Pada bagian menu tutorial ini kita bisa melihat berbagai macam tutorial untuk membuat game-game sederhana. Oke, kita back lagi. Sekarang kita menuju ke tab bar. Ini adalah tab bar. Ada 3 bagian tab bar, yaitu kode atau code, kostum, dan sound. Pada bagian tab code atau blok palette, kita memiliki banyak kelompok blok kode. Jadi pada bagian motion, blok kodenya ini ada move 10 steps, turn 15 degrees, dan lain-lain. Blok kode motion ini digunakan untuk menggerakkan objek. Kemudian kita beralih pada looks. Pada blok kode looks digunakan untuk mengatur tampilan objek. Jadi tampilan objek sprite dan juga backdrop. Apakah kita akan menyuruh sprite untuk mengatakan hello selama 2 detik,
atau hanya mengatakan hello saja. Nah, nanti kita menggunakan perintah-perintah ini. Kemudian ada lagi blok kode dari sound. Nah, ini untuk mengatur suara. Selanjutnya ada blok kode event, digunakan untuk mengatur kejadian pada objek. Ada lagi blok kode dari control. Ini digunakan untuk mengatur proses yang dilakukan objek. Berikutnya adalah blok kode dari sensing atau sensor. Ini digunakan untuk mengatur kejadian sesuai dengan sensor yang diberikan antar objek. Ada lagi blok kode operator, digunakan untuk mengatur operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Selanjutnya adalah blok kode variabel. Nah, pada blok kode variabel ini digunakan untuk menyeting dan mengoperasikan sesuatu hal yang berhubungan dengan variabel. Atau kalau dalam bahasa pemrograman kita bisa mengenal istilah deklarasi variabel. Kemudian pada bagian my block digunakan untuk membuat blok sendiri. Itu adalah tampilan utama dari Scratch. Bagian selanjutnya adalah tab kostum. Tab kostum digunakan untuk menampilkan pen editor yang dapat digunakan untuk mengatur komposisi dari sprite. Kita dapat mengatur ukuran, warna, menggambar ulang, dan pengaturan lainnya dari yang kita pilih. Selanjutnya adalah tab sound. Fungsi tab sound untuk menambahkan suara dalam program. Kita dapat memodifikasi suara yang sudah disediakan seperti mengatur kecepatan suara, memberikan efek tertentu, mengatur volume, dan menjalankan suara dengan arah terbalik. Misal, awal suara dari volume suara rendah menuju volume tinggi, menjadi dari volume suara tinggi menuju volume rendah. Bagian selanjutnya adalah mengganti sprite. Caranya, kita klik terlebih dahulu choose a sprite, kemudian kita pilih salah satu gambar yang disediakan. Misalnya, saya akan memilih gambar animals. Di sini ada beruang, saya pilih bear-nya. Saya klik, maka sekarang sudah muncul gambar beruang. Tapi beruangnya menutupi kucing, kita tinggal geser saja seperti ini. Seandainya kita ingin menghapus tokoh kucing ini atau sprite kucing ini, kita tinggal klik gambar kucingnya dan kita hapus. Nah, sekarang tinggal gambar beruangnya sendirian. Bagaimana caranya kita untuk mengganti latarnya atau backgroundnya? Kita bisa memilih choose a backdrop. Nah, di sini disediakan banyak sekali gambar-gambar yang bisa kita pilih. Misalnya, saya ingin memilih gambar forest. Tinggal diklik saja. Nah, sekarang kita sudah memiliki background bergambarkan hutan. Kemudian kalau kita ingin menyimpan file, berarti kita tinggal pilih File, Save to your computer. Kita tentukan dulu direktorinya, foldernya, apakah disimpan di folder mana, kita tentukan. Kalau sudah, kita tentukan file name-nya. Misalnya kita beri nama beruang 2. Kalau sudah, kita klik save. Maka sekarang kita sudah memiliki file dengan nama beruang 2. Sampai di sini dulu video tutorial pembelajaran Scratch yang pertama. Kita akan lanjutkan pada video tutorial selanjutnya. Terima kasih sekali atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.